pada waktu detik-detik Rasulullah hendak meninggal dunia atau mendekati wafatnya beliau memerintahkan Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan azan dan menyeru kaum muslimin untuk berkumpul melaksanakan ibadah sholat. Rasulullah dengan kaum muslimin saat itu melaksanakan sholat 2 rakaat, sholat yang ringan. Kemudian setelah selesai melaksanakan sholat tersebut, Rasulullah naik ke atas mimbar dan menyampaikan khutbah. Isi khutbah ini merupakan khutbah terakhirnya baginda Nabi. Khutbah ini sangat menyayat hati isinya, sangat membuat para kaum muslimin saat itu terharu. Salah satu isi dari khutbah tersebut adalah kata baginda Nabi, "Aku adalah nabi kalian. Aku diutus sebagai dai, mengajak, menyampaikan kebenaran atas izin Allah. Aku sebagai saudaramu yang penuh dengan kasih, dan aku sebagai ayahmu yang penuh dengan sayang atau kasih sayang. Pada hari ini," kata baginda Nabi, "orang atau di antara kalian yang pernah aku sakiti, silakan pada hari ini kalian tunaikan, kalian balas. Aku tidak mau nanti kelak perbuatanku akan dipertanggungjawabkan. Ketika aku melakukan kezaliman kepada kalian, segera, sekarang, balasnya sekarang," gitu bahasa kitanya. Perkataan ini diulang oleh beliau beberapa kali. Tak ada satupun seseorang yang berani berdiri mengajukan kalau bahasa kita itu Qur'annya itu kisos, gitu ya. Ternyata ada seketika itu seorang sahabat bernama Uqasyah. Seorang sahabat bernama Uqasyah ibnu Muhsin, beliau berdiri dan kata beliau, "Kalau saja engkau hai Rasulullah tidak mengatakan itu berkali-kali," maksudnya siapa yang mau mengkisos, menderak saya, membalas saya, silakan gitu. "Kalau saja engkau tidak mengatakan itu berkali-kali, aku tidak akan berdiri dan mengajukan." Lantas Uqasyah ini langsung menyampaikan bahwa kata beliau, "Dulu aku ikut berperang Badar dengan engkau. Untaku dan untamu itu berdampingan. Satu ketika aku turun dari untaku menghampiri engkau dan kucium paha engkau. Tiba-tiba engkau ambil cambuk, kemudian mencambuk lambung sampingku. Entah engkau lakukan itu sengaja atau tidak, atau engkau lakukan itu untuk mencambuk untamu agar lebih jalan cepat." Akhirnya Rasulullah tidak berpanjang kata. Rasulullah memerintahkan Bilal untuk pulang mengambil cambuk. Kemudian Bilal keluar masjid dengan kondisi tangannya di atas kepala. Kalau kita bilang ini berani-beraninya gitu. Berani-beraninya ini seorang Uqasyah mau menderak Nabi, mau kisos Nabi gitu. Akhirnya Bilal ke rumah baginda Nabi dan di situ ada Fatimah, putri baginda Nabi. Ketika Bilal mengetuk pintu rumah
baginda Nabi, terdengar suara Fatimah, siapa di luar? Aku bilang, aku diperintah oleh baginda Nabi untuk mengambil cambuk. Fatimah langsung spontan bertanya, apa yang akan dilakukan oleh ayahku dengan cambuk ini? Bilal berkata, ada seseorang yang mau mendera baginda Nabi. Ada seseorang yang mau mengkisos Nabi. Sontak Fatimah saat itu sedikit marah. Sampaikan, aku saja sebagai pengganti untuk dicambuk oleh orang tersebut. Memang siapa orangnya yang berani tega mendera baginda Nabi? Bilal tidak berkata dan akhirnya pergi. Ketika sampai di masjid, baginda Nabi langsung menerima cambuk yang telah diambil oleh Bilal. Saat itu semua orang melotok kepada si Ukasyah. Kok berani gitu mendera Nabi, mau mencambuk Nabi? Kalau kisos gitu, bunuh ya bunuh gitu. Kalau kisos, mencuri potong tangan. Kalau dicambuk ya harus cambuk gitu. Kalau kisos begitu untuk Islam. Kemudian diberikanlah cambuk tersebut kepada baginda Nabi. Tiba-tiba para sahabat itu geramnya luar biasa. Berdirilah Abu Bakar dan Umar saat itu. Hai Ukasyah, kami saja berdua yang sebagai pengganti kisosnya baginda Nabi. Pukullah kami sekehendak engkau, hai Ukasyah. Umar saking marahnya hampir-hampir saja dia mengambil pedang untuk memenggal kepala Ukasyah, tapi tidak dilakukan. Umar kesel doang gitu. Oh berani gitu melakukan kisos kepada baginda Nabi. Kemudian baginda Nabi mengatakan kepada dua sahabat yang dia cintai, wahai sahabat-sahabatku, pemimpin umat, sesungguhnya aku tahu kedudukan engkau di sisi Allah. Silakan kau duduk kembali. Tidak hanya Abu Bakar dan Umar, berdirilah Sayyidina Ali. Hai Ukasyah, selagi aku masih ada, aku tidak rela baginda Nabi itu kau cambuk, kau kisos di depan mata kepalaku sendiri. Kalau engkau mau, aku saja gitu. Hai Ali, kata Rasulullah, engkau pun sudah memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Silakan duduk. Tidak hanya itu, cucu baginda Nabi Hasan dan Husain berdiri. Hai Ukasyah, kalau engkau hendak mendera baginda Nabi, kakekku, deraklah kami, karena kami adalah cucu kesayangan Nabi, cucu kesayangan baginda Rasul. Kalau engkau mendera kami berdua, sama saja engkau mendera Rasul. Biarkan kami yang menggantikannya. Akhirnya kata baginda Nabi, wahai cucuku, permata hatiku, itu bahasa Nabi sama anak kecil itu indah. Penyejuk hatiku, duduk kalian. Akhirnya Ukasyah menghampiri baginda Nabi dengan sebilah cambuk. Ukasyah berkata, wahai Rasulullah, saat itu engkau mencambukku, aku tidak mengenakan pakaian dalam tubuhku. Masya Allah. Dan Nabi saat itu segera membuka baju. Sahabat menjerit, menangis melihat atau menyaksikan fenomena itu. Ukasyah perlahan mendekati Nabi. Terlihat putihnya tubuh Nabi dan di punggungnya terdapat tanda kenabian, sehingga para sahabat ambah histeris menjerit melihat, ngebayangin kalau tubuh seputih itu, seharum itu, seindah itu, orang terkasih dan disayangi oleh semua umat manusia, tidak hanya penduduk langit dan bumi, semua menyayangi Rasulullah, termasuk Allah mencintai. Kok tega sosok Ukasyah ibnu Muhsin melakukan kisah Nabi? Sahabat marahnya luar biasa. Akhirnya ketika Rasulullah membuka baju, Ukasyah menghampiri, ternyata tidak dikisos, dipeluk tubuh baginda Nabi. Akhirnya kata Ukasyah begini mengatakan,
"Ya Rasulullah, ini saya lakukan sengaja agar tubuhku dan tubuhmu bersentuhan, dan harapanku agar aku tidak tersentuh oleh api neraka." Kata baginda Nabi, "Wahai kaum muslimin, saksikan, laki-laki ini adalah laki-laki yang terbaik, yang menjadi temanku di dalam surga karena kecintaannya kepadaku." Gitu. Akhirnya para sahabat saat itu yang hadir, yang tadinya marah melotot, menciumi Ukasyah. Kenapa begitu bangga? Karena Rasulullah sendiri mengatakan bahwa dia sebagai teman Nabi surga nanti.